Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Arif. Saya adalah ASN yang bertugas di Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah mampir di channel ini. Kedepannya channel ini akan membuat tutorial tentang aplikasi sistem monitoring dan evaluasi kinerja terpadu Kementerian Keuangan yang biasa kita sebut dengan aplikasi Smart Kemenkeu. Nah, kenapa saya membuat channel ini atau video-video tentang aplikasi Smart? Karena banyak sekali pertanyaan dari teman-teman kementerian dan kebanyakan pertanyaan itu adalah pertanyaan yang sama. Nah, oleh karena itu, untuk memudahkan saya dan teman-teman kementerian, saya buatlah video tutorial ini. Sebelum kita lanjut, Bapak Ibu silahkan klik like apabila video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Kemudian klik subscribe, yaitu tombol yang ada di sebelah kanan bawah ini. Dan juga nyalakan loncengnya agar Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari aplikasi Smart Kementerian Keuangan. Mungkin itu saja pembukaan dari saya. Semoga Bapak Ibu di sana dalam keadaan sehat walafiat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu karena sudah menonton video ini. Kali ini kita akan belajar tentang aplikasi Smart Kementerian Keuangan khususnya di tahun 2020. Yang pertama kita akan membahas tentang latar belakang dari aplikasi Smart Kementerian Keuangan. Berawal dari disahkannya PMK 249 tahun 2011 yang mengamanatkan bahwa proses evaluasi kinerja diselenggarakan melalui sistem informasi yang terintegrasi, di mana Ditjen Anggaran memfasilitasi kebutuhan sistem informasi tersebut. Pada saat yang bersamaan, pada tahun 2011 dibangun sistem Monef kinerja penganggaran, yaitu untuk mendukung proses monitoring dan evaluasi tersebut, sehingga diharapkan prosesnya dapat lebih efektif dan efisien. Terhitung tahun 2015, aplikasi Monef kinerja penganggaran dirubah namanya menjadi aplikasi Smart, Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan. Dengan adanya dinamika proses penganggaran, maka sebagai revisi PMK 249 perlu dilakukan penyesuaian terhadap aplikasi Smart Existing. Pengembangan secara signifikan dilakukan di tahun 2018 terhadap aplikasi Smart. Tabel yang ada pada aplikasi Smart jumlahnya menjadi 10 kali lipat dari sebelumnya. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman user terhadap aplikasi Smart juga merupakan hal yang sangat penting bagi kami. Nah, kemudian hal-hal yang baru pada aplikasi Smart. Terhitung mulai tahun 2017 ada perubahan perhitungan pada aplikasi Smart. Salah satunya adalah untuk indikator capaian keluaran kegiatan yang menggunakan rata-rata geometrik, sehingga pengisian realisasi volume keluaran dan juga indikator keluaran kegiatan harus dilakukan secara lengkap. Jika tidak, akan mengalihkan nilainya dengan angka 0, sehingga nilai CKK atau nilai capaian keluaran menjadi 0. Kemudian, Satker diwajibkan melakukan pengisian target dan realisasi indikator keluaran kegiatan. Selanjutnya, Satker diminta untuk melakukan pengisian menu laporan kinerja anggaran semester 1 dan tahunan. Kemudian yang keempat adalah pengaturan kembali batas waktu pelaporan. Selanjutnya, peningkatan keamanan informasi dan data dengan mewajibkan seluruh user untuk mengisi profil dan melakukan perubahan password. Yang terakhir, mekanisme baru untuk lupa password dan juga reset password. Perhitungan nilai kinerja Smart. Nilai kinerja Satker kita sebut sebagai nilai dari aspek implementasi. Nah, nilai eselon 1 berasal dari nilai rata-rata Satker dan juga nilai aspek implementasi dan aspek manfaat dari unit eselon 1, yaitu capaian sasaran program. Kemudian untuk nilai kementerian lembaga, yaitu
nilai kinerja unit eselon 1 rata-rata, dan nilai kinerja aspek manfaat, yaitu capaian sasaran strategis. Nah, ini adalah perhitungan nilai kinerja SMART. Ada level Satker, ada level unit, dan juga ada level kementerian. Untuk di level Satker ada 4 variabel. Yang pertama adalah capaian keluaran kegiatan, efisiensi, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, dan yang keempat adalah penyerapan anggaran. Untuk bobot yang tertinggi di sini adalah capaian keluaran kegiatan, yaitu sebesar 43,5%. Bobot terbesar kedua adalah efisiensi, yaitu 28,6%. Yang ketiga adalah konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, yaitu 18,2%. Dan yang paling kecil terakhir adalah penyerapan anggaran, yaitu 9,7%. Kemudian lanjut di layer eselon 1. Di layer eselon 1 ada aspek manfaat dan juga ada aspek implementasi. Untuk aspek manfaat berasal dari capaian sasaran program yang nilainya adalah 66,67%. Nah, untuk aspek implementasi sendiri terdapat 4 variabel. 4 variabel ini sama dengan di level Satker, yaitu capaian keluaran program, bobotnya 43,5%, efisiensi bobotnya 28,6%, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan bobotnya 18,2%, dan penyerapan anggaran bobotnya adalah 9,7%. Kemudian nilainya akan dikalikan dengan 33,33%. Nah, kemudian di bobot lagi dikalikan dengan 50% ditambahkan dengan nilai rata-rata Satker. Nanti hasilnya adalah nilai kinerja unit eselon 1. Kemudian untuk di level kementerian ada aspek manfaat ya, capaian sasaran strategis bobotnya adalah 50%. Kemudian nilai rata-rata unit eselon 1 bobotnya juga 50%. Kita lanjut. Batas waktu pelaporan aplikasi SMART. Untuk di level Satker mengkonfirmasi realisasi volume keluaran atau menginput realisasi volume keluaran paling lambat tanggal 20 di bulan berikutnya. Misalkan sekarang di bulan Juni, maka batas akhir penginputan realisasi di bulan Juni adalah tanggal 20 bulan Juli. Ya, selanjutnya untuk pengisian IKK semester 1 paling lambat adalah 10 Juli. Dan semester 2 paling lambat adalah 10 Januari tahun anggaran berikutnya. Untuk laporan kinerja anggaran semester 1 di bulan Juli dan tahunan di bulan Januari tahun anggaran berikutnya. Dan kemudian batas waktu pelaporan SMART di level eselon 1. Untuk capaian keluaran program setiap triwulan, yaitu tanggal 20 di bulan awal setiap triwulan. Contohnya, kita ingin mengisi realisasi capaian keluaran program untuk triwulan pertama. Triwulan pertama diwakili oleh realisasi di bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Maka paling lambat kita menginputnya adalah tanggal 20 April. Contoh lagi, kita ingin mengisi realisasi capaian keluaran program di triwulan kedua. Triwulan kedua yaitu bulan April sampai dengan bulan Juni. Maka kita paling lambat mengisi di tanggal 20 bulan Juli. Seperti itu ya. Kemudian laporan capaian sasaran program. Paling lambat 30 Januari tahun anggaran berikutnya. Laporan kinerja anggaran semester 1 paling lambat tanggal 30 Juli. Dan tahunan paling lambat 15 Januari tahun anggaran berikutnya. Untuk laporan evaluasi aspek konteks tahun anggaran +1, paling lambat adalah tanggal 15 Januari TA +1. Selanjutnya, batas waktu pelaporan aplikasi SMART di layar kementerian. Yang pertama yaitu melaporkan capaian sasaran strategis paling lambat tanggal 20 bulan Januari tahun anggaran berikutnya. Kemudian, laporan kinerja anggaran tahunan yaitu 25 Februari tahun anggaran berikutnya. Dan untuk evaluasi aspek konteks T+1 yaitu tanggal 25 Februari tahun anggaran berikutnya.
Berikut hal-hal yang harus diperhatikan oleh kementerian atau lembaga. Yang pertama adalah kelengkapan sasaran strategis beserta dengan indikatornya. Selanjutnya adalah pengisian realisasi indikator sasaran strategis. Kemudian mendorong unit eselon 1 dan Satker untuk melakukan pelaporan kinerja anggaran. Lanjut, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh unit eselon 1, yaitu kelengkapan sasaran program dan juga output program beserta indikatornya. Kemudian pengisian realisasi indikator sasaran program dan juga indikator output program. Kemudian rata-rata nilai Satker, yaitu dengan mendorong Satker untuk melakukan pelaporan kinerja anggaran. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh level Satker. Yang pertama adalah kelengkapan indikator keluaran kegiatan, termasuk target dan satuannya. Kemudian yang kedua adalah pengisian realisasi volume keluaran bulanan secara lengkap. Yang ketiga, pengisian realisasi indikator keluaran kegiatan semesteran secara lengkap. Yang keempat, penyerapan anggaran yang optimal. Kemudian, konsistensi realisasi anggaran bulanan terhadap rencana penarikan dana revisi.